3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Juara Rapansyah. Saya Priya Medi Kamila. Saya Nabila. Saya Melia Sari. Pertama, di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik aktivitas 3. Apa peran konten digital dalam ekosistem digital dan mengapa pembekalan terhadap penggunaannya begitu penting? Peran konten digital dalam ekosistem digital. Konten digital adalah elemen utama dalam ekosistem digital yang mencakup berbagai jenis informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video melalui platform digital seperti media sosial, website, dan aplikasi. Berikut beberapa peran pentingnya: sumber informasi dan edukasi. Konten digital dapat membantu menyebarkan informasi secara luas dan cepat, menjadi media pembelajaran interaktif melalui e-learning, webinar, dan tutorial online. Alat komunikasi dan interaksi pendukung ekonomi digital. Konten digital digunakan dalam pemasaran digital untuk menarik pelanggan, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui monetisasi konten YouTube, podcast, dan blog. Bagaimana konten digital dapat diintegrasikan dalam pembelajaran dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan literasi digital. Penggunaan konten digital yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai risiko seperti hoax, cyberbullying, dan penyalahgunaan data hingga dampak negatif terhadap kesehatan mental. Berikut cara pembekalan penggunaan konten digital. Mencegah penyebaran informasi hoax dan disinformasi, mendorong etika digital. Pengguna harus memahami etika dalam berinteraksi dan berbagi konten dunia digital. Memaksimalkan manfaat ekonomi digital yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai risiko seperti hoax, cyberbullying, penyalahgunaan data hingga dampak negatif terhadap kesehatan mental. Yang kedua, tantangan konten digital. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam memahami nilai-nilai konten digital? Tantangan yang dihadapi dalam memahami nilai-nilai konten digital diantaranya: satu, kurangnya kesadaran akan pentingkannya literasi digital. Dua, batasan akses ke internet dan perangkat digital. Tiga, maraknya penyebaran konten negatif dan hoax. Empat, kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam menggunakan teknologi digital. Enam, perubahan teknologi yang dapat cepat. Bagaimana kita dapat mengatasi tantangan tersebut, mendapatkan manfaat positif dari konten digital? Untuk mengatasi tantangan tersebut, memilah dan memfilter informasi yang diterima. Dua, mengetahui perbedaan antara konten yang positif dan negatif. Tiga, memperbarui pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital. Empat, mencari, menemukan, memilah, dan memahami informasi yang benar dan tepat. Yang ketiga itu ada media digital. Bagaimana transformasi digital mempengaruhi kehidupan kita, terutama dalam aspek pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, transformasi digital yaitu yang pekerjaan. Transformasi digital memungkinkan munculnya pekerjaan baru seperti pengembangan aplikasi, analisis data, dan pekerjaan berbasis digital lainnya. Selain itu, teknologi seperti AI dan otomatisasi meningkatkan efisiensi kerja, namun juga menuntut keterampilan baru. Yang kedua ada kesehatan. Dalam bidang kesehatan, transformasi digital memungkinkan pengguna telemedicine, perangkat medis berbasis IoT, dan aplikasi kesehatan untuk memantau kondisi tubuh secara real time. Yang ketiga itu ada pendidikan. Transformasi digital menghadirkan e-learning, akses ke sumber daya pendidikan global, dan kolaborasi virtual sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan inklusif. Yang kedua itu ada apa peran platform dalam media digital dan bagaimana hal tersebut menciptakan lingkungan kolaboratif. Itu peran platform digital seperti Google,
Zoom atau Microsoft Teams menyediakan alat untuk komunikasi, berbagai informasi, dan kolaborasi. Platform ini memfasilitasi penghubung antara individu, organisasi, dan masyarakat global. Yang kedua ada lingkungan kolaboratif dengan fitur seperti konferensi video, penyimpanan cloud, dan memungkinkan individu untuk bekerja sama tanpa terbatas lokasi atau waktu, menciptakan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Skill digital. Mengapa kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi digital sangat penting? Komunitas digital adalah kelompok individu yang terhubung melalui platform digital untuk berbagai informasi, diskusi, dan berkolaborasi dalam berbagai bidang. Terbentuknya komunikasi digital memberikan banyak manfaat dalam pemanfaatan teknologi digital, baik bagi individu organisasi. Apa peran platform dalam media digital dan bagaimana apa saja kemampuan digital yang perlu dimiliki untuk efektif menggunakan konten digital dalam pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan. Komunikasi digital memungkinkan anggotanya untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan sumber belajar dengan cepat. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan inovasi. Yang ketiga, memungkinkan kerja sama antar individu atau organisasi dalam proyek bersama tanpa batas geografis, mendukung pembangunan keterampilan digital. Anggota komunitas dapat belajar keterampilan baru melalui webinar, kursus online, atau metode. Komunitas digital. Mengapa terbentuknya komunitas digital dapat menjadi nilai tambah dalam pemanfaatan teknologi digital? Peningkatan akses dan pemahaman teknologi. Komunitas digital menyediakan platform bagi individu dengan berbagai tingkat keahlian untuk berinteraksi, berbagai pengetahuan, dan saling membantu dalam memahami dan menggunakan teknologi. Kolaborasi dan inovasi. Komunitas digital dapat memfasilitasi kolaborasi antar individu dan organisasi. Anggota dapat bekerja sama dalam proyek berbagi sumber daya dan mengembangkan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Penguatan identitas dan budaya. Komunitas digital dapat menciptakan rasa identitas dan kebersamaan di antara anggotanya berdasarkan minat bersama terhadap teknologi tertentu atau isu terkait. Ini dapat memperkuat ikatan sosial dan budaya dan mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat digital. Yang kedua, apa manfaat berbagi konten digital dan pengalaman di dalam komunitas? Ya. Yang pertama ada manfaat untuk individu. Akses ke informasi dan edukasi. Konten digital dan memungkinkan individu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dengan mudah, inspirasi dan kreativitas. Melalui komunitas digital, individu dapat menemukan ide-ide baru. Yang kedua ada koneksi dan networking. Bergabung dalam komunitas memperluas jaringan sosial dan profesional. Yang kedua itu ada manfaat untuk komunitas. Kolaborasi dan pertumbuhan bersama. Komunitas digital memungkinkan anggota berbagi ide dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu ada meningkatkan solidaritas. Komunitas yang aktif menciptakan rasa kebersamaan dan saling mendukung. Yang ketiga, yang terakhir, peluang ekonomi dan bisnis. Banyak komunitas yang menjadi tempat berkembangnya usaha kecil dan menengah melalui dukungan anggotanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.